Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas virtual Bahasa Indonesia SMA Islam Al-Azhar Kelapa Gading bersama Bapak Ucok Ansari. Baik, pada kelas virtual kali ini kita akan membahas tentang debat. Ya, nah, tentu kita sudah tahu ya, kegiatan debat itu mungkin seperti apa, sudah punya bayangan masing-masing. Nah, biasanya nih debat diidentikan dengan kegiatan yang menegangkan gitu ya. Padahal sebetulnya debat juga bisa dilaksanakan secara damai loh. Nah, kita akan mempelajari lebih mendalam apa itu debat dan seperti apa debat yang baik. Nah, silakan disimak. Oke, secara definisi, debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Nah, ini menurut KBBI ya. Nah, jadi jika mengacu pada definisi, disadari ataupun tidak, kita pasti sering melakukan kegiatan ini sehari-hari. Mengapa? Ya karena pada dasarnya selalu ada perbedaan isi pikiran antara satu orang dengan orang lainnya gitu ya. Jadi uh, ketika ada perbedaan uh, itu bisa memicu perdebatan gitu ya. Nah, ini secara definisi. Jadi sebetulnya sangat lekat sekali kegiatan debat gitu. Bahkan dengan sahabat sendiri kadang kita berdebat gitu ya. Secara tidak sadar maupun secara sadar gitu. Kalau mengacu pada definisi ini. Nah, tujuan berdebat sebetulnya apa sih? Nah, tujuan berdebat yang pertama itu menunjukkan kebenaran argumentasi agar ide seseorang atau si pendebat itu bisa dipakai atau dipertimbangkan. Yang kedua, saling bertukar gagasan untuk mendapat gagasan terbaik. Nah, jadi berdasarkan tujuan ini bisa kita simpulkan bahwa debat itu bukan ajang saling menjatuhkan lawan debat, bukan seperti itu. Jadi debat ini ya tujuannya untuk meyakinkan atau mempengaruhi orang lain agar bisa menyetujui pendapat kita yang kita sampaikan gitu atau yang disampaikan si pendebat gitu. Itu tujuannya bukan eh, untuk menjatuhkan lawan gitu ya. Tujuannya bukan itu. Jadi untuk menyetujui argumentasi kita itu tujuan dari perdebatan. Itu ya. Nah, jadi sudah mulai ini ya. Jadi tujuannya bukan mengalahkan lawan tapi agar pendapat kita dengan argumentasinya itu bisa dipakai dan dipertimbangkan. Nah, sekarang ciri-ciri debat. Nah, debat ini minimal melibatkan dua pihak gitu ya. Yang pertama, kalau satu pihak namanya bukan debat, namanya monolog gitu ya. Pasti ada dua pihak gitu ya minimal. Nah, satu yang menyetujui terhadap permasalahan ini, yang lainnya lagi dia kontra gitu. Nah, yang kedua, ciri-ciri debat yang lainnya adalah kontroversial gitu. Jadi topiknya itu yang dibicarakan biasanya kontroversial. Apa sih kontroversial? Kontroversial itu ya memicu perdebatan atau memicu perbedaan pandangan orang lain. Orang lain yang menganggapnya ini nggak apa-apa, orang lain menganggapnya itu sangat bermasalah. Nah itu aja kan sudah kontroversial gitu ya. Nah yang ketiga ada adu argumentasi. Jadi di dalam debat pasti ada adu argumen ya dari pihak-pihak yang berbeda pandangan ini. Yang keempat, eh, sepaham atau tidak sepaham. Jadi ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat terhadap suatu persoalan gitu ya atau suatu argumentasi. Nah, disinilah bedanya antara diskusi dengan debat gitu ya. Sebetulnya 11-12, tapi diskusi dengan debat ini salah satu poin penting perbedaannya ya ini dalam debat bisa diakhiri dengan
ketidaksepakatan. Nah, kalau dalam diskusi kita harus sepakat nih. Kita harus sepakat dalam suatu persoalan. Jadi poin utamanya fokus di kesepakatan. Kesepakatan mau menyepakati soal apa gitu, dan itu harus sepakat gitu. Nah, kalau dalam perdebatan ini bisa terjadi kesepakatan atau ya tetap pada pandangannya masing-masing atau berakhir dengan ketidaksepakatan. Nah, itu perbedaan antara debat dengan diskusi. Tapi di sisi lain hal itu juga yang dianggap oleh orang-orang pada umumnya karena bisa diakhiri dengan ketidaksepakatan itu, maka debat dianggap terlalu kaku dan menegangkan gitu. Maka karena dianggap terlalu kaku dan menegangkan dalam berdebat, kita perlu etika dalam berdebat, gitu ya. Jadi etikanya seperti apa? Nah, ini dia etika dalam berdebat. Yang pertama, bertanya dengan serius pada lawan debat ya. Jadi ketika kita berdebat dengan seseorang, kita tidak menyepelekan lawan debat gitu ya. Kita tidak meremehkan lawan debat. Kita serius menghadapi lawan debat itu ya. Nah, itu etikanya dalam berdebat. Yang kedua, tidak menyinggung sara gitu ya. Nah, ketika kita membahas suatu persoalan dengan lawan debat kita tidak boleh menyinggung suku dia apa. Misalnya kita berdebat dengan orang Chinese gitu, Cina gitu dan segala macam. Nah, itu nggak boleh ya. Itu berarti tidak beretika dalam berdebat ya kalau menyinggung suku, apalagi agama gitu. Tidak boleh tuh menyinggung agama dalam perdebatan, kecuali memang topiknya sara gitu ya. Memang itu hal yang dibahas, topik yang dibahas. Tapi ketika menyinggung sara, itu tidak diperbolehkan dalam etika dalam berdebat. Jadi fokus pada permasalahan dan argumentasi saja. Nah, yang ketiga tidak menyinggung fisik lawan gitu ya. Misalnya fisik lawannya itu orangnya mohon maaf gendut gitu misalnya. Atau botak misalnya, mohon maaf. Nah, itu dalam berdebat tidak bisa ngatain orang dalam berdebat gitu. Jadi tidak menyinggung fisik lawan. Kalau misalnya menyinggung fisik seseorang, nah berarti itu nggak beretika tuh dalam berdebat gitu ya. Atau pendek atau dan segala macam. Itu tidak boleh, tidak beretika. Nah, etika selanjutnya yaitu kita utamakan data dan fakta gitu ya. Jangan utamakan suku, agama, sara itu ya. Jangan mengutamakan suku, agama, ras atau golongan apa. A-nya itu kan antar golongan ya. Jangan mengutamakan itu, tapi kita utamakan data dan fakta yang disampaikan lawan debat. Lawan debat itu punya data dan fakta yang seperti apa. Nah, kita fokus ke situ gitu. Jadi itu yang kita patahkan, bukan menyerang sara, bukan menyerang fisik. Jadi argumentasi itu yang kita patahkan. Kita fokusnya di situ aja gitu ya. Itu etikanya. Yang keempat, ikuti aturan main dalam debat. Nah, misalnya dalam debat formal, batasan bicaranya hanya 2 menit atau 3 menit, tapi dia ngomongnya maunya sampai 5 menit, sebentar dulu. Nah, itu nggak boleh tuh. Nah, itu nggak beretika juga. Jadi batas waktunya, batas bicaranya 3 menit ya, sampaikan dengan waktu yang tersedia gitu ya. Jadi rangkai kata semaksimal mungkin dalam pikiran, lalu sampaikan dengan waktu yang tersedia. Nah, yang kedua, ketika orang lain bicara, jangan menyanggah gitu. Dengarkan dulu ketika lawan debat bicara, dengarkan. Jangan ketika lawan bicara sedang bicara, jangan lawan debat sedang bicara, kita menyanggah gitu. Sebentar-sebentar menyanggah, sebentar-sebentar menyanggah. Nah, itu tidak baik juga ya, tidak beretika gitu. Jadi etikanya ya kita dengarkan dulu, baru setelah selesai baru argumentasi mana yang akan kita serang gitu ya. Data yang mana yang akan kita lawan, fakta yang mana yang akan kita lawan. Jadi fokus ke situ gitu. Nah, yang selanjutnya ikuti aturan main itu yang ini tata cara bertanya. Jadi tata cara bertanyanya pun itu harus serius dan tidak main-main gitu ya. Tidak boleh dengan nada meremehkan atau
dengan nada menyepelekan, nah itu tidak baik. Nah, jadi tata cara bertanya pun harus beretika, harus baik gitu. Nah, itulah. Jadi kita walaupun kita menyerang data dan fakta dari lawan debat secara personal, kita harus menghormati lawan debat gitu. Nah, bisa disimpulkan sebelum berdebat, nah supaya tidak menyinggung hal-hal tersebut ini, supaya kita tetap beretika. Jadi sebelum kita berdebat, kita harus pastikan banyak mencari informasi ya. Informasi kan sekarang sudah banyak tuh di Google, di mana di buku, di mana. Jadi kita pastikan dulu memperluas pengetahuan kita tentang topik yang akan diperdebatkan gitu. Nah, ketika kita sudah memperluas pengetahuan kita soal topik yang akan diperdebatkan, maka nanti proses perdebatan itu akan menjadi berkualitas gitu ya. Nah, ketika seseorang itu sudah memperluas ilmunya, dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan. Jangan menyampaikan hal yang tidak benar gitu ya, jangan menyampaikan hoax, jangan menyampaikan sesuatu yang belum tentu kebenarannya gitu. Banyak sekali peristiwa-peristiwa uh, besar yang sejarah-sejarah yang mengerikan justru itu lahir dari hoax gitu ya, lahir dari berita bohong. Nah itu nggak boleh tuh di situ tuh. Nah jadi apa yang kita sampaikan itu data dan faktanya harus dipastikan valid dan benar gitu. Jangan cuma persepsi seseorang. Jadi benar-benar dipastikan gitu. Nah, ini juga ada di dalam Al-Quran, di surat Al-Isra ayat 36. Nih. Dan janganlah kamu menyampaikan atau mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Nah, jadi sebelum bicara kita harus pastikan kita punya pengetahuan dulu. Ketika kita nggak punya pengetahuan, tapi kita ngomong aja ya, omongannya jadi kan nggak berkualitas gitu, nggak valid gitu. Jadi omong kosong. Ya, jadi pastikan kita punya pengetahuannya dulu. Nah, ini masih kata Al-Quran nih. Sesungguhnya pendengaran, telinga yang mendengar, penglihatan, dan hati, serta pikiran, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi yang kita keluarkan itu harus benar-benar hal yang benar ya, hal yang baik gitu. Sehingga itu menjadi berkualitas gitu ya. Oke, dengan berdebat secara sehat, jadi kita bisa mendapatkan wawasan baru dari hasil debat ya. Kalau debatnya nggak sehat, ya ujung-ujungnya ya gontok-gontokan, tegang, dan segala macam. Nah, kalau berdebat secara sehat, justru kita bisa mendapatkan, oh iya ya, gitu. Ternyata ini bisa begini. Nah, itu debat yang sehat tuh, debat yang produktif. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang unsur-unsur dalam debat. Ada beberapa unsur dalam debat. Yang pertama adalah mosi. Mosi ini sederhananya adalah topik yang akan diangkat dalam suatu perdebatan. Nah, topik yang diangkat itu harus bisa memicu perdebatan ya, itu mosinya tuh. Jadi kalau misalnya mosinya tidak memicu perdebatan ya itu tidak bisa menjadi mosi gitu. Jadi mosi itu memang hal-hal yang harus bisa diperdebatkan. Yang kedua, tim afirmasi. Tim afirmasi ini adalah tim yang mendukung argumentasi lah gitu. Nah, jadi tim afirmasi ini ya bisa juga disebut tim pro lah gitu. Kalau tim oposisi ya tim kontra terhadap suatu argumen atau masalah itu gitu. Nah, itu tim oposisi. Jadi tim pro jadi tim oposisi ya tim ininya ya tim apa? Tim oposisi. tim kontra maksud saya. Nah, selanjutnya ada moderator. Nah, moderator ini adalah orang yang memimpin jalannya debat gitu ya. Nah, orang yang memimpin jalannya debat itu moderator. Jadi
yang membacakan aturan, yang memulai perdebatan dengan membacakan permasalahan atau mosinya, yang eh, mempersilahkan tim afirmasi berbicara, yang mempersilahkan tim oposisi berbicara, ini semua eh, moderator yang atur. Jadi eh, apa ya ibaratnya ya, ininya lah yang berkuasa atas jalannya acara perdebatan, jadi moderator ini. Selanjutnya dari tim netral. Nah, tim netral ini dia tidak berpihak ke afirmasi dan tidak berpihak ke oposisi. Dia melihat dari kacamata yang objektif gitu ya. Argumentasi mana yang lebih logis, argumentasi mana yang lebih masuk akal. Uh, ini tugasnya tim netral untuk mengambil titik tengah daripada argumentasi afirmasi dan argumentasi dari tim oposisi. Yang ketiga ada juri. Juri itu nanti yang menemukan argumentasi mana yang lebih logis, argumentasi mana yang lebih ilmiah, dan argumentasi mana yang lebih meyakinkan. Itu tugasnya juri. Nah, juri juga yang menentukan kalau dalam konteks debat formal. Nanti kan saya tanda bintang di sini ya. Dalam konteks debat formal, juri itu yang menentukan tim mana yang bisa memenangkan perdebatan, apakah tim afirmasi atau tim oposisi. Nah, kalau tim netral tugasnya cuma menarik garis titik tengah, titik objektif, argumentasi mana yang paling logis. Tapi dari juri dia menilai cara menyampaikan pendapatnya. Nah, itu tugasnya juri lah, dan yang memenangkan itu juri yang menilai. Nah, selanjutnya yang terakhir unsur-unsur dalam debat, yakni notulen atau notulen ini tugasnya dia mencatat poin-poin penting dalam proses perdebatan. Itu notulen tuh. Poin penting yang disampaikan afirmasi dan poin penting yang disampaikan oposisi. Serta notulen juga yang menyimpulkan seluruh rangkaian kegiatan perdebatan, itu notulen tugasnya. Nah, itu ya, itu notulen. Nah, mungkin dalam kasus tertentu moderator juga bisa sekaligus sebagai notulen gitu ya. Oke, itu unsur-unsur dalam debat. Jadi harus ada unsur itu di dalam debat. Selanjutnya struktur debat. Nah, struktur itu katanya Kosasih. Nah, ini dari Kosasih. Yang pertama, pengenalan masalah atau orientasi. Nah, pengenalan masalah ini dalam debat, nah inilah yang disebut mosinya. Nah, mosi itu yang tadi pengenalan masalahnya ya, topiknya apa dikembangkan menjadi uraian masalah. Nah, inilah yang disampaikan di bagian pengenalan masalah di nomor 1 ini. Pengenalan masalah ini disampaikan oleh moderator, dia yang diterangkan masalahnya. Nah, setelah menerangkan permasalahannya si moderator juga mempersilahkan dari tim afirmasi maupun tim oposisi untuk menyampaikan argumentasinya, pandangan-pandangannya terkait permasalahan tersebut. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dibacakan oleh notulen. Jadi hasilnya seperti apa yang disepakati? Sepakat atau tidak sepakat? Nah, gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.